Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membaca energi seseorang yang belakangan hari ini tuh menghindari kamu gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah terputus komunikasi dengan seseorang ini, entah dia ngeblokir kamu atau dia mungkin kayak yang acuh sama kamu gitu ya. Dia di situ yang kayak tidak pedulian kelihatannya ya kepada kamu gitu ya. Nah, jadi kartu tarot ini akan memperlihatkan ada apa yang sesungguhnya. Nah, kayak gitu ya. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini akan vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya dengan melihat alasannya dia, kenapa dia berubah, kenapa dia memutuskan komunikasi dengan kamu. Ya, oke, 3 kartu di sana. Oke, di situ ada kartu The World, ada kartu di situ Ten of Wands, kondisinya terbalik, dan kemudian di situ ada energi dari Ratu ya, tetapi kondisinya terbalik. Nah, jadi kalau Mari lihat orang ini bisa yang kayak bilang aku menyerah. Nah, kayak gitu ya, aku menyerah. Jadi boleh seseorang ini tuh kayaknya agak sulit ya menikmati koneksi demi koneksi yang coba untuk kamu bangun gitu ya bersama dengan dia gitu. Nah, jadi untuk beberapa orang ini udah bilang gitu, aku nih udah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi kok yo apa yang aku lakukan di sini tuh hasilnya tidak sesuai seperti yang aku mau. Jadi ibaratnya dia menyaksikan kegagalan demi kegagalannya dia dalam ngejalin relationship dengan kamu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi beberapa di sini yang aku telah berjuang nih. Aku sudah habis-habisan nih. Dan dia bisa menilai dirinya dia saat sekarang ini. Setidaknya saat sekarang ya. Saat sekarang ini aku tuh udah nggak punya kemampuan apapun lagi gitu loh. Mungkin saat ini harus aku pakai hanya untuk membahagiakan diriku sendiri. Nah, posisinya di sana gitu ya. Untuk yang hubungan telah sekian lama gitu. Tapi mungkin beberapa di antara kalian yang hubungannya ini baru-baru aja terjalin, dia bisa kayak yang tahu ya, ini konsekuensi ketika ngejalin hubungan dengan kamu. Itu ada banyak katanya gitu ya. Ada banyak konsekuensi yang harus dia tanggung apabila dia menginginkan bersama dengan kamu gitu. Dan dihitung-hitungnya nampaknya aku kayaknya nggak mampu nih. Gitu ya, atas resiko jika dia menginginkan kamu menjadi pasangannya dia gitu loh. Jadi orang ini yang nggak siap gitu ya dengan resiko A, B, C gitu. Mungkin dia membayangkan wah banyak sekali nih resikonya, banyak sekali nih bebannya gitu ya. Aku nggak mau lah gitu, aku nggak mau. Nah di sana ya, apalagi jika hubungan kalian ini nampaknya hubungan yang LDR-an gitu ya, hubungan jarak jauh, apalagi ini kalau yang jauh banget gitu ya, ini antar negara lah kayak gitu ya, atau mungkin antar pulau yang dia anggap ini jauh ya, antara katakanlah Sumatera dengan apa namanya itu ya, Irian sana kayak gitu ya, memang masih dalam satu negara, tapi kok dia bisa menganggap ini jauh banget nih gitu ya. Jadi kalau Mari lihat ya balik-balik konsekuensi gitu ya, dia tidak siap dengan konsekuensi di sini gitu loh. Atau ya itu untuk yang awal-awal ya, yang masih baru-baru aja berhubungan. Atau ya itu tadi, ini udah titik nadir, ini udah titik klimaks dari upayaku. Tapi tunggu dulu, dititikkan dulu sampai sekarang ya. Ini masih energi sekarang. Ini nanti bisa akan berubah, tapi tunggu dulu, tarik kartu-kartu berikutnya gitu. Hanya jika kita melihat alasannya dia gitu ya, menjauh dari kamu, putus koneksi dari kamu, ngeblokir kamu dan segala macam, itu bentuk dari menjauhkan diri dari kamu. Nah itu tadi, orang ini
sedang masuk ke fase healing. Orang ini masuk ke fase self love gitu. Atau orang ini ya sudah mempertimbangkan banyak hal tentang hubungan kalian dan dia tidak siap memikul beban apabila dia dan kamu ini bersama gitu ya. Karena ya tetap ada di situ challenge-nya, kan tetap ada di situ tantangan-tantangan dalam menyatukan dua orang yang jelas di situ berbeda. Nah, di sana gitu ya kan. Jadi dia bilang, enggak, ini akan menjadi upaya yang berkelanjutan, upaya yang panjang, usaha yang habis-habisan ya, usaha yang enggak boleh nanggung-nanggung. Jadi dia bilang, enggak lah, kok kayaknya aku tuh baiknya tuh kayak yang ngebenahin diri aku sendiri aja lah gitu dia ya. Aku mencintai diri aku sendiri dulu aja lah. Mari lihat di sini bukan karena ada pengaruh dia jatuh cinta dengan orang lain gitu ya. Dia ada pengaruh dari orang lain. Adakah di situ black magic atau apapun itu. Kalau mari lihat di situ enggak, ini pure ya, ini pure dia sedang mau bersenang-senang hanya dengan diri dia sendiri dulu saja. Nah, modelnya kayak gitu ya. Makanya dia memutuskan koneksi dari kamu gitu ya. Nah, untuk beberapa bisa aja dia melihat ya, ternyata kamu itu enggak cinta sama dia. Nah, gitu ya. Kamu ini ternyata tuh sebenarnya enggak sayang sama dia. Nah, kayak gitu. Tapi bisa saja ini hanya sebuah prasangka. Tunggu dulu ya, kita tarik aja ya bagaimana dia melihat kamu ya. Oke. Bagaimana dia melihat kamu? Oh, enggak ya. Nah, jadi gini ternyata. Bukannya dia tidak mengetahui kalau kamu itu sayang sama dia. Bukannya dia tidak tahu bahwa ketulusannya kamu itu sesungguhnya ada gitu ketika menjalin hubungan dengan dia gitu. Tetapi boleh jadi orang ini tuh agak kurang percaya diri di sana ya. Ketika dia membanding-bandingkan dirinya dia pribadi dengan kamu, mungkin dia di situ bilang bahwa aku nih nggak layak gitu ya. Nah, tetapi kalau digali jauh lebih dalam lagi, saya rasa memang orang ini butuh ya untuk healing, butuh untuk self love gitu, butuh untuk mencintai diri dia sendiri dulu gitu ya, agar dia tahu gitu, agar dia bisa mengerti bahwa dia ini layak untuk dikasihi, dia ini layak untuk disayangi. Nah gitu, karena kondisinya boleh jadi dia selama ini lumayan abai ya ke dirinya dia. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa memang bisa lihat ya, bahwa tanpa aku nampaknya kamu itu bisa kok bahagia. Nah kayak gitu ya. Apalagi jika misalnya dia ini tahu kalau kamu itu sudah punya keluarga ya, katakanlah ini urusan cinta segitiga gitu. Dia bisa kayak yang yakin gitu ya, atau dia mungkin melihat secara langsung, atau itu hanya praduga dan prasangka dia saja gitu ya, bahwa kehidupanmu tuh sebenarnya tuh kehidupan yang baik-baik gitu loh, kehidupan yang happy-happy dengan keluarganya kamu gitu ya. Jadi bisa orang ini tuh kayak yang gak mau gitu loh ngerusak-rusak hidupnya kamu. Nah di sana ya, jadi ada ini orang tuh yang kayak tahu diri gitu ya di sana. Bukannya dia membenci kamu, bukannya dia kesal sama kamu, enggak juga gitu ya, enggak di sana gitu. Tetapi dia lebih kayak cenderung melihat dari sisinya kamu saja gitu. Boleh jadi orang ini memang awalnya datang ke kamu itu tulus juga gitu ya. Dia kayak yang pengen ngebangun hubungan yang long term sama kamu, pengen bangun hubungan yang baik dengan kamu sebagai pasangan kekasih gitu kan. Nah, tetapi makin kesini orientasinya dia berhubungan dengan kamu itu berubah gitu. Karena melihat dirimu gitu ya. Dia tahu kamu sayang sama dia. Dia tahu kamu tuh baik banget sama dia gitu ya. Kamu adalah orang tuh yang bisa kayak yang hidupin suasana dia gitu. Sorry, gimana ya? Ketika bertemu dengan kamu itu lebih banyak bahagianya. Gitu loh. Lebih banyak sukacitanya gitu ya. Dia bisa kayak ngerasakan keintiman dengan kamu sebagai pasangan. Nah kayak gitu. Dia tahu kalau kamu itu tulus sama dia, walaupun kadang-kadang kamu ini mau mancing-mancing emosinya dia gitu ya. Kamu mau kayak yang
marah-marah nggak jelas sama dia gitu ya, nyari-nyari konflik, nyari-nyari permasalahan gitu. Tapi di balik itu dia juga tidak akan menafikan bahwa kamu tuh baik sama dia gitu ya. Kamu memperlakukan dia tuh ya cukup layak gitu. Antara kemarahan dengan antara kamu marah, geger gitu ya, kamu ngajak dia tawuran, sama kamu mencoba untuk bikin dia nyaman. Ini sama besarnya gitu loh. Nah, di sana. Dan untuk beberapa bahkan mungkin dia bisa lihat lebih banyak kamu coba bikin dia nyaman gitu loh. Lebih banyak sisi kebaikannya kamu untuk dia daripada sisi kamu ngajak-ngajak dia berantem-berantem tidak jelas. Nah, di sana ya. Dia bisa melihat ada keseriusannya kamu ke dia. Nah, gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kalian ini bertolak belakang, dan di situ bisa kayak kelihatan kamu tuh kekeh, kamu tuh keras di situ. Nah, di sana ya. Jadi baik sama dia, iya, dia ngerasa kamu baik sama dia, tetapi itu tadi bisa orang ini kayak yang agak-agak ngerasa kurang bahwa ternyata kamu tuh cinta sama dianya. Nah, kayak gitu ya. Atau ya seperti Mari katakan tadi, ini hanya masalah dia dengan dirinya, dia dengan ketidaknyamanan dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Jadi di sini hampir-hampir nggak bisa disalahkan, hampir-hampir nggak bisa dikritik kamu di sini ya. Wah, kamu ini orangnya gini. Enggak. Coba kalau kamu lihat video-video Mari yang lain-lain, biasanya Mari mau tuh ya kayak yang nyoel kalian gitu ya kan. Tetapi di sini tuh nggak ada alasannya Mari untuk coel-coel kalian gitu. Karena toh pada kenyataannya orang ini tuh kayak yang iya ada ketidakpuasan, tetapi juga di situ banyak kepuasan ya bersama dengan kamu gitu. Jadi berjarak dulu setidaknya untuk saat ini sampai akhir tahun barangkali ini ya. Mari rasa itu akan ada. Gitu loh ya. Jadi dia tahu itikat baiknya kamu sesungguhnya apa ke dia, hanya saja mungkin dia masih belum dalam satu kondisi yang bisa benar-benar mengizinkan kamu menjadi bagian dari hidupnya dia. Nah, kayak gitu ya di sana. Baik. Kemudian kita lihat lagi berikutnya ya. Bagaimana perasaannya dia tanpa kamu untuk saat sekarang ini. Wah, oke. Jadi kalau Mari lihat orang ini ada galau-galaunya gitu ya. Orang ini ada gamang-gamangnya juga nih. Ketika dia, pada kenyataannya dia nih yang memutuskan koneksi sama kamu nih ya. Nah, dia bisa di situ kayak yang galau secara perasaan. Bisa dia tuh yang kayak kurang termotivasi dia untuk hidup gitu loh. Jadi dia bisa kayak yang banyak malesnya gitu ya. Dia ngapa-ngapain itu enggak lah, ntar aja lah. Nah di sana ya bisa dia tuh kayak yang kehilangan kebahagiaannya dia. Lah secara kamu ini kan baik banget sama dia ya. Menurut dia nih lo ya, menurut dia kamu baik banget. Selama ini ya walaupun mungkin singkat koneksinya kalian, singkat komunikasinya kalian, tapi dia kayak bisa udah ngerasa candu gitu loh ya. Beberapa di situ udah yang kayak wah terbiasa gitu. Oh jam 8 biasanya kamu chatting dia good morning gitu ya. Atau mungkin tengah malam kamu sleep tight gitu ya, atau good night gitu ya, atau apa gitu ya. Nah jadi dia bisa kayak yang ada momen-momen merindukan aktivitas seperti yang dulu dengan kamu di sana. Bahkan beberapa di sini saking galaunya, bisa dia tuh kayak yang jatuhkan dirinya dia, arahkan energinya dia untuk ke pekerjaan. Walaupun masih kayak yang sering banget ya, ketika dia teringat sama kamu, udahlah entar aja lah diselesaikan tugas ini. Nah, mau dia yang kayak gitu ya. Jadi kok kebahagiaan dia itu terasa berkurang banyak gitu ketika dia putus koneksi sama kamu, walaupun pada kenyataannya dia yang memilih untuk jauh dulu dari kamu gitu kan. Nah jadi orang ini tuh kayak yang banyak mikirin kamu gitu. Beberapa dia kayak yang meyakinkan dirinya dia, tidak, putus koneksi ini tuh sudah yang lebih baik gitu ya.
bolak-balik dia meyakinkan dirinya dia. Tapi sebentar juga, enggak, aku kangen, aku rindu, aku nggak semangat nih ya, mau makan itu kok kayaknya nggak mau, soalnya belum di chatting sama ayang bebek gitu ya, belum di chatting sama kamu, jangan lupa makan ya. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi orang ini kayak yang kondisinya itu kondisi gairah hidup ya. Nah, itu yang sedang-sedang down gitu ya, sedang-sedang jatuh di sana gitu. Jadi bisa dia itu kayak yang ngelakukan rutinitas hidupnya dia tapi tanpa dia hayati. Soalnya dia lebih kayak cenderung menghayati kamu sedang gak ada. Paham ya? Semoga paham lah gitu ya. Jadi dia tuh bisa kayak yang makan hanya sekedar makan, makan ini sudah nggak dinikmati lagi, kerja ya hanya sekedar kerja, tapi kerja itu bisa dia kayak yang dalam pekerjaan tuh nggak fokus gitu. Jadi ada beberapa kesalahan nanti yang akan dia lakukan dalam pekerjaannya dia gitu ya. Atau bisa orang ini tuh daripada buka toko, lah, kalau dia misalnya bisnismen, bisa dia tuh ya hanya buka toko tapi kasih karyawan yang jaga, terus dia termenung gitu. Terus dia ya mungkin aku main-main aja lah dulu dengan temenku gitu. Jadi dia kayak yang sibuk untuk cari penghiburan dirinya dia gitu. Untuk menggantikan sosok dirimu yang selama ini tuh ada di hidupnya dia gitu. Jadi apapun yang dia lakukan saat sekarang ini, kalau Mari rasa itu hanya mekanis gitu ya. Hanya ini tanggung jawab untuk bekerja, tanggung jawab datang ke kantor. Kalau dulu ada kamu, dia bukan hanya ngerasa aku bertanggung jawab untuk datang ke kantor, tetapi aku bersemangat nih gitu ya. Aku semangat datang ke kantor gitu. Nah di sana karena dia bisa ngerasa dia dapat booster energi dari kamu. Nah ketika sekarang kamu nggak ada, pensuplai energi kebahagiaannya dia ini terasa nggak ada lagi gitu loh ya. Jadi kualitas hidupnya dia yang happy, yang bahagia di situ bisa menurun. Nah untuk kondisi sekarang gitu ya kan. Tapi jika kamu bertanya, Cece, adakah keinginannya dia untuk kembali dengan aku? Ada di sana. Namun untuk beberapa ini kayak yang masih nahan-nahan diri, nggak boleh hubungin, nggak boleh chatting gitu, nggak boleh ajak ketemu gitu ya. Nah atau beberapa nanti itu akan mau ketemu sama kamu, mau akan berbalas chatting dengan kamu, tapi bisa dia di situ nanti agak-agak dingin gitu ya, karena ini orang bisa nanti agak-agak bingung, apa nih yang harus aku lakukan nih ya gitu di sana ya, karena dia harus melampaui dulu itu kekacauan diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya, dia harus menaikkan dulu rasa percaya dirinya dia bahwa dia layak disayangi dan dicintai oleh kamu dalam jangka waktu yang panjang. Nah di sana ya, ego dia sedang berusaha untuk melemahkan diri dia sendiri, membuat dirinya dia itu tidak pantas. Nah di situ makanya orang ini tuh alih-alih hangat sama kamu, saya rasa dia akan lebih cenderung untuk dingin gitu ya. Apalagi jika dia punya reason yang tepat. Katakanlah misalnya dia udah tahu, wah ini kan hubungan, misalnya begini ya, dia sadar aku ini sudah suami orang, atau aku ini pacar orang, atau aku ini istri orang, atau mungkin dia melihat dari sisinya kamu tuh sudah istrinya orang, suaminya orang, pacarnya orang. Itu kan reason yang kuat ya untuk mengakhiri koneksi dengan kamu. Saya rasa dia akan berusaha untuk memegang teguh reasonnya dia itu, dia supaya dia tuh tidak lupa ya alasannya dia menjauh dari kamu gitu. Dia pegang itu bolak-balik, dia sugesti dirinya dia. Gak boleh, itu istrinya orang, itu pacarnya orang, gak boleh gitu. Atau ada alasan lain di sini bahwa kamu layak mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Nanti dia bisa kayak yang tanam-tanam ke dirinya dia, bawa diri dia tuh sadar bahwa kamu tuh akan lebih bahagia jika pasanganmu bukanlah dia. Nah di sana. Tapi nanti begitu dia tampil dingin di hadapannya kamu, bisa di situ dia menyesal, gitu ya. Nah misalnya tiba-tiba kamu chatting dia, gitu ya.
nggak boleh balas, nggak boleh balas. Dia ngomong gitu. Terus dia hapus chatting kamu. Tapi sebentar dia tuh bisa nyesal. Aduh, kenapa dihapus gitu. Bisa dia kayak marah ke diri dia sendiri. Ih, bodohnya. Kenapa aku hapus tadi? Kalau enggak, harusnya dibalas gitu ya. Gitu loh. Atau mungkin beberapa di sini yang ditarik lagi lebih awal, dia ngapus kontaknya kamu. Dia bisa sampai sekarang itu, aduh, kenapa aku hapus kontaknya kamu gitu. Terus piye caranya aku ini mau hubungin kamu? Piye caranya aku ini mau ngintip-ngintip tentang kamu? Nah, di sana ya. Tapi sebentar lagi akal sehat dia datang. Udahlah. Memang kayaknya nggak cocok. Memang kayaknya nggak boleh kita menjadi bagian dari hidupnya dia. Nah, modelnya kayak gitu. Tapi kalaupun dia putus koneksi sama kamu, kalau untuk katakanlah di situ membenci kamu gitu ya, marah terus sama kamu gitu, atau gelisah terus, galau terus nanti menghadapi kamu di masa depan, saya rasa enggak juga gitu loh. Enggak juga. Makanya kalau mari lihat ini hubungannya bisa ya tidak akan putus koneksi selama-lamanya. Gitu. Masih akan ada persambungan antara kalian berdua. Terutama apabila kalian berdua ini terlibat dalam satu proyek yang sama, gitu ya. Mungkin putus komunikasi untuk say hello haha hihi sebagai pasangan itu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Tetapi kan ada tanggung jawab ya, ada satu mau tidak mau dia itu harus tetap ketemu sama kamu, gitu ya, karena pekerjaan tadilah, gitu. Karena beberapa tanggung jawab atau ada aktivitas-aktivitas. Katakanlah kalian mungkin ada satu komunikasi, kalian berada di satu komunitas yang sama, katakanlah gitu ya. Atau jangan-jangan kalian ini gerejanya itu sama gereja gitu ya. Jadi ya tetap akan bisa interaksi, tetap akan ada kemungkinan bertemu dengan kamu, tetap akan ada kemungkinan terjadinya interaksi antara kamu dengan dia. Saya rasa dia nggak akan ngeblokir diri dia untuk dalam pertemuan secara nyata, tetapi hanya pertemuan secara komunikasi, misalnya teleponan, chattingan. Nah, misalnya yang kayak gitu ya. Jadi setidaknya orang ini tuh nanti akan ada komunikasi, akan ada pertemuan lagi dengan kamu, tapi dia akan membatas-batasi, dia akan coba untuk ngurang-ngurangin, dia akan coba untuk yang kayak, oh ini dari sisi profesional saja, tidak dalam urusan asmara. Nah, yang kayak gitu ya, setidaknya itu akan menjadi wacana, ide-ide, gagasan, atau harapan dari dianya gitu. Oke? Baik, kemudian kita akan tarik lagi langkah nyatanya dia gitu ya. Langkah nyatanya dia kemudian dalam hubungan kalian ini. Bisa seseorang ini tuh agak takut ya untuk kamu tanya-tanya, kenapa ya kamu tuh putus komunikasi sama aku gitu ya. Beberapa dia agak takut untuk kamu tanya-tanya di sana karena dia bisa kayak ngerasa tidak nyaman ya untuk membicarakan tentang sisi dirinya dia, kelemahan dirinya dia. Nah, bisa di sana ya. Kan nggak mungkin dia bilang, aku ngerasa nggak layak untuk kamu cintai. Kayak gitu ya, malu dia. Apalagi kalau dia itu laki-laki atau jika dia itu wanita yang energi maskulinnya itu lebih condong kuat. Gitu. Ada marwah lah yang harus dijaga di sana. Kan gitu ya. Jadi yang kayak mau kelihatan tetap keren di hadapannya kamu gitu ya. Tetap ada gitu lah. Jadi dia takut untuk membuka tentang sisi diri dia yang sangat rentan di hadapannya kamu gitu ya. Makanya beberapa orang ini tuh akan berusaha untuk jaim-jaim nanti sama kamu gitu ya, kelihatan sok-sok kelihatan cool di hadapannya kamu gitu lah. Kelihatan dia seolah-olah akan baik-baik saja tanpa kamu dengan cara ya katakanlah ya contohnya ngupload fotonya dia lagi asik-asik, dia lagi senang-senang, dia lagi baik-baik saja di sana. Nah, modelnya kayak kita. Oke, baik. Langkah nyatanya dia kemudian. Karena harapannya dia tuh masih ada koneksi dan keterhubungan dengan kamu. Tapi langkah nyatanya dia di sini apa?
gitu ya. Nah, jika kamu berharap bahwa dalam waktu dekat ini dia akan datang ke kamu gitu ya, mau katakanlah memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya, saya rasa orang ini tuh nampaknya enggak mau, masih belum mau, setidaknya dalam waktu dekat ini, dalam waktu untuk beberapa nih loh ya, 5 bulan dari sekarang gitu. Saya rasa dia itu tidak akan datang untuk menawarkan hubungan sebagai kekasih dengan kamu gitu ya. Tapi tunggu dulu, kita lihat kalau kamu yang duluan men-trigger, kalau kamu yang duluan datang, apa yang terjadi ya. Apakah pembacaan yang sama akan terjadi bahwa dia akan menolak kamu? Oh iya, saya rasa di situ apa ya, tetap ya, kalau untuk kayak mau bawa hubungan ini ke level yang lebih lanjut, mari rasa di situ dia agak menolak, walaupun dia senang ya mengetahui ada itikat baik dari kamu untuk mau bersama dengan dia gitu. Tapi kok kayaknya ini dia happy, bisa aja oke lah gini ya, sorry, pelan-pelan. Ketika misalnya kamu yang datang men-trigger dia gitu ya, kamu yang datang untuk cairkan suasana ini dengan cara apapun itu, terserah gitu. Dia di awal-awalnya itu menerima hadirnya kamu gitu ya, dia welcome sama kamu datang ke dia gitu, dia welcome, dia tuh nggak akan nolak kamu secara terang-terangan, tidak gitu. Bahkan dia bisa kayak yang oke gitu ya, dia bisa yang kayak asik sama kamu, tetapi ini dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Jadi ini temporer dia energinya gitu ya, tidak lantas membuat dia itu mau kuat, mau kekeh, mau utuh, mau tetap konsisten ngebangun hubungan dengan kamu. Hanya beberapa saat saja, katakanlah hitungan bulan-bulanan saja gitu ya. Atau untuk beberapa ini cairnya tuh hubungan ini hanya hitungan hari gitu loh. Ada yang hanya sekedar seminggu gitu ya. Dalam seminggu ketika kamu duluan ngejalin koneksi dengan dia, seminggu ini bisa kayak yang asik banget gitu lah. Seminggu ini bisa yang kayak kelihatan, wah ini udah berubah nih, udah menjadi lebih baik-baik saja. Karena akan ada happy gitu ya, bahagia gitu. Nah, tetapi kemudian kamu bisa melihat untuk hubungan yang long term, untuk hubungan yang lebih lama, bisa di situ kamu akan menyaksikan dia nggak melakukan apa-apa. Nah, di sana ya. Jadi ibaratnya kalau untuk membangun hubungan yang lebih serius lagi dengan kamu, saya rasa di situ dia nggak mau gitu loh. Walaupun pada kenyataannya kamu di sini berusaha untuk men-trigger dia. Kamu berusaha untuk mempengaruhi dia gitu loh. Tetapi dia tetap tidak mau memberi, tanda kutip nih loh ya, memberi hidupnya dia, memberi energinya dia untuk jangka waktu yang panjang ke kamu gitu ya. Apalagi jika kamu ini tidak men-trigger dia gitu lah. Kalau kamu tidak men-triggernya dia, dia di situ akan semakin terasa jauh dari kamu. Nah, bisa di sana ya. Jadi apa harus aku lakukan Cece? Jika itu yang menjadi pertanyaannya kamu, lo ya dengar aja ini pembacaannya Mari gitu loh. Dan kemudian ambillah sikap yang kamu rasa itu tepat. Mari bantu kamu hanya sampai melihat gitu ya. Bagaimana jika kamu men-trigger, bagaimana jika kamu membiarkan apa adanya energi hubungan ini. Nah, kayak gitu ya. Silahkanlah ambil langkah-langkah yang paling pas menurut kamu. Tapi ini gambarannya. Gitu ya. Dan pahami, sadari beberapa dari pertemuan itu ya bukan untuk selama-lamanya gitu ya. Bisa hanya ini hubungan perlintasan satu sama lain dalam hidup. Nah, di situ ya. Karena menurut kamu cocok, menurut kamu cinta sama dia, menurut kamu ini ya, kamu melihat dirimu itu sudah kayak tampil sebagai pasangan yang sempurna untuk seseorang gitu. Nah, tetapi bisa jadi kamu masih belum mampu untuk mempengaruhi secara panjang seseorang ini agar punya energi yang sama atau frekuensi yang sama, tujuan maksud yang sama dengan kamu. Karena ya terlepas dari upaya-upayanya kita, masih ada lagi kehendak
dari semesta gitu ya. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil dari upayanya kita gitu. Nah, di sana ya kan, ada ya memang beberapa ternyata di sini kalian sama-sama baik, tetapi kalian itu sudah punya jodoh bawaan lahir gitu ya kan. Bahwa pernikahanmu dengan si A dan pernikahannya dia dengan si B gitu lah. Atau kehidupan selanjutnya dia dengan si A dan kehidupan selanjutnya kamu dengan si B. Ada fase-fase ya, ada lembaran-lembaran baru dalam hidupnya kalian berdua. Bukan di sini ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang brengsek gitu ya, ada yang apalah gitu. Enggak, tidak selalu seperti itu dalam hidup gitu ya. Ini kalian berdua bisa hadir sebagai seseorang tuh yang mencoba menjadi versi terbaik satu sama lain ketika berinteraksi. Hanya saja gitu ya, perjanjian bawaan lahirnya itu berbeda. Nah kayak gitu ya. Jadi ketika kamu tidak men-trigger dia, saya rasa memang sambungan dari hubungan asmara ini tuh tidak akan terjadi lagi gitu ya, sebagai kekasih lo ya, sebagai kekasih. Tapi mungkin sebagai rekan kerja, rekan bisnis, sebagai katakanlah di situ mungkin ada anak-anak yang menjadi tanggung jawab kalian berdua gitu ya. Nah, sebagai itu dia akan hadir, dia akan datang gitu. Tetapi kalau sebagai pasangan, kekasih, partner dalam urusan asmara dengan kamu, saya rasa di situ dia tidak mau gitu ya, tidak mau gitu. Atau ya memang tidak bisa di sana gitu loh. Jadi alih-alih untuk semakin mendekat, semakin terjadi kedekatan antara kalian berdua, justru di situ bisa semakin menjauh ya kondisi dan keadaannya gitu. Oke, setidaknya itu energi untuk pembacaan sekarang ini. Oke ya, mungkin bulan depan mari akan tarik lagi energi berikutnya gitu ya. Oke, setidaknya untuk sekarang ini lebih besar chance, lebih besar kelihatannya, lebih besar potensinya. Kamu dan dia itu tidak bersama gitu ya. Jadi jika kamu menunggu orang ini akan mengajak kamu kembali terlibat dalam hubungan asmara dengan dia, mari rasa di sini masih belum gitu ya. Oke, kalau mau menunggu dia, boleh menunggu dia, monggo silahkan gitu ya. Apalagi jika kalian itu yang punya kekuatan batin gitu ya, mungkin kamu merasa percaya diri akan bisa men-trigger, akan bisa menyentuh hatinya Tuhan, misalnya kayak gitu ya. Nah ya monggo aja, silahkan saja, nggak ada yang tidak mungkin gitu kan. Nah di sana. Oke, tapi yo jangan lama-lama menunggunya itu ya. Menunggunya itu ya letakkan limitnya di sana. Atau menunggunya itu mungkin kamu tidak berinteraksi langsung dengan dia, kamu nggak yang buka komunikasi duluan dengan dia, kamu yang nggak hadir ke depan pintu rumahnya dia, tetapi minimal di situ kamu melakukan hal yang halus gitu ya, katakanlah dengan cara berdoa gitulah, katakanlah dengan cara yang lebih halus lagi di sana gitu ya, misalnya dengan berlaw of attraction gitu ya, atau apapun itu yang kamu rasa bisa untuk mendekatkan kamu dengan dia gitu ya. Oke, jangan pasif, itu intinya, jangan pasif, lakukan sesuatu di sana. Oke, baik ya. Jadi mari akan tarik ini koin-koinnya untuk cari tahu pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Bisa ini zodiaknya kamu, bisa ini juga zodiaknya dia. Oke, baik ya. Kita awali dari J. Jenaka, ada Z, zebra, ada F di situ, faktor. Ada G, gelora. Ada T, tubuh. Ada P, pusing ya, ada S, syukur, ada K, kantong, ada I, ikan, ada A di sana, asin, ada U, usaha, L, lalat, ada Y, yanto, ada E, emas. Kemudian itu aja ya kalau untuk inisial. Oke, baik, sekarang kita masuk ke zodiak ya. Sagittarius hadir. Kemudian di situ ada Scorpio, kemudian di situ ada Pisces, Taurus di sini, Scorpio lagi. Kemudian hadir energi dari Leo,
ada di situ Sagittarius, ada Aries di sini. Kemudian ada Aquarius, ada Gemini, kemudian di situ ada energi dari ada energi dari Cancer di sini, ada Taurus lagi, ada Leo, ada Gemini, ada Libra di sana, ada Aries, ada kemudian energi dari Capricorn, ada energi dari Libra, dan kemudian ada energi dari Capricorn. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.